Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya kelak di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kolonialisme, postkolonialisme, Islam and education. Kolonialisme berasal dari dua kata, yang pertama kolonial, yang kedua lisme. Kolonial sendiri yang berarti penjajahan, sedangkan lisme yang berarti paham atau ideologi. Lalu apa sih kolonialisme itu? Jadi kolonialisme itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menguasai wilayah tertentu yang berada di luar daripada negaranya itu. Sebelum abad ke-19, hegemoni kekuatan British itu sudah mulai terlihat. Hal ini bermula dari adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Ottoman terhadap perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 terhadap Liga Suci. Siapa saja sih yang bergabung dalam Liga Suci tersebut? Jadi yang bergabung dalam Liga Suci tersebut adalah ada empat. Yang pertama Austria, yang kedua Polandia, yang ketiga Venesia, dan juga Rusia. Demikian Ottoman mengalami setelah masa itu, kemudian bangsa Barat semakin leluasa untuk menguasai wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kenapa mereka itu melakukan penjajahan? Karena itu mereka ingin memenuhi misi mereka, yaitu God, glory, dan respect, mencari kekayaan, memenuhi kebudayaan, dan juga menyebarkan. Selain kolonialisme itu berdampak pada kebudakan, kesengsaraan, dan kemiskinan, kolonisasi berdampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang politik, militer, dan pola pikir mereka. Implementasinya kita bisa melihat dari perubahan hukum sekuler dan juga pendidikan ala barat. Jika hukum sekuler kita bisa melihat dari negara Turki yang dimodernisasi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian hukum sekuler berarti suatu negara tidak ikut campur dalam urusan apapun. Sementara untuk pendidikan ala barat kita bisa melihat lebih dekat lagi dengan lahirnya madrasah-madrasah yang berbasis sains. Kemudian mengenai pendidikan, apakah pendidikan itu sangat penting? Tentu sangatlah penting, karena sebagai landasan falsafah hidup. Dan jika kita lihat dari kacamata agama Islam, ilmu itu berasal dari yang dianugerahkan kepada manusia dalam dua kategori. Yang pertama ilmu akliah, ilmu matematika, fisika, dan memerlukan pemikiran yang berasal. Yang kedua adalah ilmu nafiah. Ilmu nafiah merupakan ilmu Allah sebagai firman-Nya yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga umat Islam itu memerlukan kajian ulang dengan suatu pemahaman. Apa tanggapan umat Islam mengenai kolonialisme? Tentu umat Islam itu melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jika kita klasifikasikan, ada 4 kelompok perlawanan. Yang pertama kuno, yang kedua neotradisionalis, yang ketiga reformis, yang keempat modernis. Jika kelompok kuno diidentikan dengan sebuah perlawanan, maka hal ini dicontohkan oleh Abdul Al-Qadir 1808 hingga 1883 di Aljazair Barat, yang mewakili pasukan muslim terhadap serangan kontrol barat. Kemudian bentuk perlawanan neotradisionalis ini kita bisa lihat contohnya keteguhan dari seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tetap menjalankan pendidikan tradisional di pesantren-pesantren dan anti terhadap pendidikan ala barat.
Sementara untuk kaum reformis, kita bisa lihat dari tokoh-tokoh muslim seperti Muhammad Abduh di Mesir pada tahun 1849 hingga 1905 yang mengiring generasi muslim untuk menuangkan pola pemikirannya di dalam sebuah ijtihad. Dan jika hanya taklid kepada ulama-ulama terdahulu, hal ini menjadi faktor utama kemunduran umat Islam. Untuk perlawanan kaum modernis, kita bisa lihat dari peran Sir Syed Ahmad Handilia yang berusaha merasionalkan pemikirannya dan institusi Islam untuk sejalan dengan paradigma Barat. Berusaha mengimplementasikan bahasa asing dari bahasa Inggris dalam bahasa karena mereka ingin kemajuan dan dalam sebuah pepatah dikatakan, man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Untuk itu, di era kontemporer inilah kita bisa melihat dinamika pendidikan Islam dengan meniru pendidikan ala Barat dengan menghadirkan bahasa-bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan, serta menghadirkan saintek atau sains dan teknologi sebagai ajang untuk memajukan peradaban Islam agar seimbang dengan mereka.